Oke guys, balik lagi bersama gue ya kan, King aja ya kan. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat rangka miniatur herek truk ya, FFA ya. Pertama-tama kita butuhkan pipa paralon ya, seperti ini. Ini ya kita potong-potong ya, kelamaan gue ambil semua aja ya. Ini ya bahan-bahannya untuk membuat rangka doang nih, rangka miniatur herek ya kan, yang FFA cuy ya. Seperti inilah contohnya. Ini cuma bisa bikin rangkanya doang ya, segini pipa paralon nih, rangka doang gitu. Dari sini enggak tangki, enggak sama mesin, cuma rangka doang gitu. Jadi kalian yang mau bikin sih bisa lah tonton video ini ya kan. Pertama-tama kita lem ya, satu paralon yang berbentuk panjang seperti ini ya kan, kita lem kan menjadi dua bagian gitu, biar kuat aja sih sebenarnya. Kalau kalian mau pakai satu bisa, tapi ya kurang kuat sih, kurang awet lah. Lebih baik di doublein dua ya. Ini gue potong dulu ya pipa paralelnya, sesuaikan dengan ukuran miniatur kalian gitu. Jika miniatur kalian besar ya buat agak lebar supaya menyesuaikan dengan miniatur kalian gitu ya, suka hati kalian ya. Ini kira-kira lah ya, seperti ini kan sudah potong jadi dua ya guys ya, dipotong jadi dua. Nanti kita lekatkan nih ya kan, kasih lem dikit aja, jangan banyak-banyak ya, dikit aja. Kalau banyak-banyak ini nanti habis lemnya, tapi bisa beli juga sih. Oke, setelah dilem jadi dua seperti ini, usahakan tuh merekat ya guys ya, jangan ada yang apa itu namanya lepas kayak gini nih. Kan ujungnya lepas nih cuy, kita kasih lem lagi. Aduh kebanyakan, kalau kebanyakan tuh ngerapinya seperti ini ya guys ya. Ambil pipa paralon satu ya kan, dilekatin kan pakai gunting ini supaya melekat ya. Jadi kalau kalian mau buat miniatur tuh pakai gunting yang sudah nggak kepakai atau yang sudah nggak tajam ya, supaya kalian nggak kena marah ibu kalian. Karena kalau pakai gunting yang tajam biasanya tuh guntingnya nggak tajam lagi, jadi rusak. Jadi kalau kalian punya gunting di rumah, pakai gunting yang rusak aja, jangan beli gunting yang baru karena mubazir itu, nggak bisa dibuat motong lagi guys ya. Kemudian kita amplas ya, amplas bagian yang ini kita potong dulu ya. Kalau masih bisa dipotong, potong dulu aja. Kalau nggak bisa dipotong baru pakai amplas gitu loh. Ini kan masih bisa dipotong ya, kita potong dulu supaya mempercepat gitu. Kalau kita amplas masih itu apa itu masih nggak rapi seperti itu, nanti lama prosesnya. Jadi kalau bisa dipotong, potong dulu, baru kalau nggak bisa kita amplas gitu, amplas gitu supaya halus. Nah, kita amplas gini. Kalau saya itu ngamplasnya pakai mesin ya, kalau kalian nggak punya mesin bisa kok ngamplas pakai manual, tapi ya lama gitu ya guys ya. Oke, kemudian setelah kita buat lagi sih, buat tiga ya, tiga kayak tadi gitu ya. Caranya sama sih, tinggal kalian lem-lem aja gitu, jadi gini dua-dua gitu supaya kuat aja sih. Pakai satu bisa tapi ya nggak kuat gitu, bagusnya sih dua ya. Kalau saran saya sih bukannya dua lapis ya, kalau kalian bikin satu lapis tuh nggak bakal kuat gitu dan gampang reot gitu, gampang rusaknya lah. Kita kasih lem anu ya, usahakan tuh ujung sama ujungnya itu merekat supaya nanti ketika saat diamplas tuh tidak bergeser gitu posisinya, jadi bisa pas gitu lingkarannya. Oke, setelah itu kita ya bikin dua sih, bikin dua, tapi usahakan ukurannya tuh lebih kecil dari yang tadi ya, yang pertama gitu. Usahain lebih kecil. Kenapa? Karena ikut miniatur yang asli, ikut motor yang asli ya guys ya. Karena motor yang asli itu yang pertama tadi itu besar, yang kedua itu buat penyangga jok ya. Penyangga jok itu kan kecil ya, kita harus sesuaikan ukurannya, nggak boleh sama gitu. Kalau sama itu ya nggak bagus sih miniaturnya, jadi kayak nggak simetri gitu, nggak mirip yang aslinya gitu. Usahakan bikinnya lebih kecil ya, jangan kecil-kecil banget ya, disesuaikan aja gitu. Kalau kalian buat miniatur itu yang paling sulit tuh menyesuaikan, bukan bikinnya, menyesuaikan gitu supaya bentuknya presisi gitu. Setelah itu kita bakar ya untuk melengkungkan bagian yang melengkung itu di miniatur ya, CB
GL trigger kan ada melengkungnya tuh, melengkung ke bawah itu besinya gitu ya. Kalian tuh melengkungnya tuh ya suka kalian gitu, saya nggak bisa ambil patokan ya karena saya nggak mengukurnya gitu ya. Setelah kalian tuh lengkungin, kalian tuh kira-kira dulu sama yang kalian bikin tadi, dua tadi yang lebih kecil gitu, kira-kira aja gitu segimananya bagusnya gitu. Kalau saya menjelaskan tuh gak bakal bisa gitu, kalau kalian mau niat buat gitu pasti ukurannya beda. Tapi saya sarankan ya, sebelum kalian membuat rangka itu kalian tuh punya peleknya dulu. Peleknya itu kalau patokan miniatur saya tuh 6 cm ya, pipa paralon yang lingkaran tuh 6 cm gitu, itu buat patokan ya. Kalau kalian mau bikin tuh bikin peleknya dulu gitu baru rangkanya. Nah ini setelah saya lem ya, setelah lem dan itu ujungnya tuh saya bakar ya, yang kecil tuh aku bakar dua supaya ada volumenya itu ke belakang tuh yang melengkung tuh saya bakar gitu supaya muat untuk jok gitu. Kalau enggak gitu jaraknya tuh kecil banget gitu, jadi nggak bisa ditaruh jok. Bisa sih tapi nggak bagus gitu, dilihat ya enak gitu ya, seperti inilah. Oke, setelah kita lem ya, ini gue kasih dudukan ya, dudukan tuh belakangnya tuh untuk penyangga gitu supaya enggak apa ya berubah lah bentuknya tuh di belakangnya itu gue kasih penyangga ya. Dan kemudian gue itu akan buat tuh penyangga mesin depan tuh ya. Kalian bisa kira-kira aja ya, cara ngira-ngiranya itu kalian tuh ukur pakai peleknya atau tinggi panjang tinggi motornya gitu. Kalau kalian mau bikin ceper ya usahakan bikin sependek mungkin, atau yang dudukan mesin yang belakang sama yang depan tuh panjang supaya mesinnya nanti bisa agak dekat ke tanah gitu supaya lebih ceper. Kalau kalian ingin apa itu tinggi itu caranya mudah, itu perpendek jarak dudukan mesin depan belakang itu loh, yang untuk menyangga mesin itu loh, yang belakang dan yang depan tuh kayak apa ya, kayak tongkat tuh panjangin aja supaya motor kalian tuh pendek gitu. Itu sih cara saya membuat miniatur untuk memendekkan miniatur ya, seperti itu. Dan cara kedua sih bisa itu pakai cara skok depan sama arm belakang tuh nempelinnya, arm belakang tuh agak ke atas itu. Kalau kalian mau pendek semua tuh ya skok depan tuh bikin yang pendek aja, usahakan tuh apa ya agak natap tuh namanya as depan tuh ya, penyangga sok itu kan ada itu tengah-tengahnya tuh, usahakan tuh kasih setelahnya dikit aja gitu. Ini ya guys, setelah ditempel ya dudukan mesin depan nih, maaf nih agak buar nih, nggak tahu nih kenapa ini, memang HP-nya kentang aja ya, agak burum gitu, maaf nih. Nah ini gue itu untuk penyangga yang belakang tuh gue pakai kabel ya, kabel colokan yang sudah nggak kepake itu kalian tuh tinggal belah aja gitu, ntar ada itu dalamnya kabel yang kecil merah ini. Biasanya sih ada tiga atau dua itu dalam satu kabel yang biasa kalian pakai di rumah itu loh, untuk ngecas itu loh, biasanya kan ada itu kabel cas juga ada itu tapi kecil itu kabel ya, kabel biasa gitu. Kalian tuh cari aja yang sudah nggak pakai gitu, jangan yang dipakai ya, nanti kesetrum kalian. Dan harus izin orang tua dulu kalau mau ambil kabelnya gitu. Ya saya sih ya gini aja ya kayak bicaranya supaya bisa ditonton semua kalangan tuh. Kalau gue gunakan bahasa Jawa nanti yang tahu orang Jawa doang gitu, yang di luar Jawa nggak tahu gitu ya. Nih kita lem ya, ini dudukan mesin belakang ya, kita buat dudukan mesin belakang. Ini sebenarnya sih berapa lapis ya, 4 lapis ya, 4 lapis kiri kanan jadinya 8 lapis lah. Kita kasih yang kecil-kecil dulu, itu 2 lapis ya, 2 lapis dipotong-potong aja sih. Kemudian setelah dikira agak tebal tuh dudukan mesin belakang, dan kasih yang besar tuh 1 2 gitu, langsung tempel aja. Kemudian nah tempel seperti itu ya, ya caranya sih yang belakang itu di yang belakang tuh biasanya tuh 3 lapis ya,
3 lapis, kiri kanan ya 6 lapis lah kira-kira 6 lapis ya. Kemudian setelah itu kita lem ya, maaf ya ini tanganku kena lem guys, jadi agak kaget itu nggak bisa dilepas ya, maaf ya. Ya ini kameranya loh menyedihkan tuh, buat banget loh ini, maaf nih ya kan, ini HP-nya belum super lah, masih kentang lah ya kan. Kalau kalian mau videonya lebih bagus ya subscribe aja sama komen, itu insya Allah bisa membantu saya gitu untuk beli HP baru, HP yang lebih bagus lah buat nge-record konten seperti ini gitu. Kalau video ini rame ya gue bakal lanjutin part 2 gitu, untuk bikin ya sesuai requestan knalpot kayak karbu kayak atau yang lain. Intinya sih kalau kalian buat miniatur apa aja sih caranya sama ya, untuk buat rangka doang tuh sama sebenarnya, nggak usah gue buat tutorial buat rangka ninja, rangka ini sebenarnya sih caranya sama gitu, cuma bentuknya aja yang beda gitu. Tapi kalau kalian tuh buatnya misal ya vario sama totok-totoknya sama body-bodinya itu beda lagi, itu ya sebenarnya sih saya nggak bisa itu bikin totok-totok seperti itu atau body motor standar. Bisa paling ya cuma belakang doang, nggak komplit gitu, ada yang dipretel-pretelin gitu supaya keren gitu. Dan semua orang tuh lebih suka saya bikin motor seperti itu daripada saya bikin motor standar mirip yang asli, mirip pabrikan tuh jarang tuh yang menonton. Banyakan tuh yang menonton tuh ya yang balap-balap, motor balap ya guys ya. Ini setelah saya pasang ya, ini kira-kira ya 8 lapis lah, 8 lapis 6 lapis bisa, asal genap ya kiri kanannya gitu, tinggal sesuaikan besar. Oke ya seperti ini kalau sudah jadi. Itu tutukan mesinnya yang belakang tuh gue pakai alat ya, untuk bikin coakan tuh di tengah tuh gue pakai alat, tapi bisa kok pakai ampas tapi harus sabar. Oke ya guys ya, makasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe nya. Intinya terima kasih banyak yang udah support saya, semoga rame dan bisa lanjut part 2. Dadah guys, see you next time guys, dadah.